Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Ya, Insya Allah hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Neuroscience. Ya, Neuroscience untuk pertemuan ketujuh. Ya, harusnya teman-teman sekarang itu memang pekan UTS. Namun kita masih pertemuan ketujuh sehingga untuk pertemuan hari ini kita tidak ada UTS. Jadi UTS-nya insya Allah pertemuan minggu depan. Nah, sebelum kita mulai aktivitas perkuliahan kita, izinkan Ibu untuk memimpin doa. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Dan teman-teman yang menyimak dan menyaksikan video yang Ibu buat juga bernilai ibadah. Seperti itu teman-teman. Baik, teman-teman, hari ini kita akan coba bahas terkait dengan emosi pada anak dan juga memori, ya, yang memang berkaitan dengan uh, struktur dari otak, ya, seperti itu. Baik, nah, ya, teman-teman, emosi pada anak dan juga kaitannya dengan memori, ya. Dari ini semua, ya, ekspresi emosi. Perlukah emosi menurut teman-teman? Baik, silahkan dijawab ya masing-masing. Kalau misalnya kita tidak melibatkan emosi, apa yang terjadi? Seperti itu ya. Nah, ternyata teman-teman di sini ya eh, emosi pada manusia kita coba lihat ini dulu ya. Apa lihat-lihat? Siapa? Kenapa? Gimana? Apa? Gimana? Apaan? Beli. Benci sama kamu. Aku juga. Ya, kayak gitu ya. Emosi itu berarti suatu kondisi biologis, teman-teman. Ternyata biologis, psikologis, fisiologi, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi emosi ini bersifat lebih intens dibandingkan dengan perasaan. Bu, apakah emosi ini sebuah perasaan? Nah, kita lihat ya. Jadi memang perubahan jasmaniah yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan perasaan. Kalau perasaan mungkin bisa disembunyikan, tapi kalau emosi, nah, baik secara yang positif maupun yang negatif, itu secara jasmaniah terlihat seperti itu. Ya, kemudian, nah perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang, biasanya lebih ke batinia, sedangkan kalau emosi ke jasmania, seperti itu. Perasaan merupakan representasi emosi yang disadari atau bahkan tidak disadari. Nah, menurut Kartono 87 bahwa memang emosi ini merupakan tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan dalam tubuh. Ya, contoh tegang, jantung berdebar. Nah, itu kan tidak disadari, ya. Seperti itu. Kemudian dengan emosi manusia dapat senang, sedih, cemburu, cinta, aman, takut, semangat, dan juga jijik. Ini bentuk-bentuk emosi yang secara jasmania terlihat atau tampak, ya. Bahkan memang biasanya sih yang lebih ketara itu perempuan, ya. Lihat aja ketika misalnya yang ngajar perempuan dengan yang mengajar laki-laki, ya, kalau perempuan itu dari otot wajah saja sudah berapa kali ekspresi yang dikeluarkan. Sedangkan laki-laki mungkin baik kita akhirnya gitu ya. Tapi kalau misalnya perempuan ada senang, ada dan sebagainya itu ekspresi atau perubahan yang ditampilkan secara jasmaniah ya seperti itu. Teman-teman ada 4 komponen ya. 4 komponen emosi. Yang pertama itu adanya stimulus. Stimulus itu tentu yang mendorong reaksi. Perasaan, nah, pengalaman yang disadari baik positif atau negatif yang membuat kita menjadi awas, menjadi siaga gitu ya. Awas di sini. Rangsangan fisiologis itu respon tubuh ya.
Kemudian respon perilaku, tindakan yang dilakukan itu komponen-komponen dari emosi. Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi emosi. Ternyata ada kematangan intelektual, ya. Makanya memang kenapa anak-anak di usia dini itu belum bisa mengontrol emosinya. Karena memang tingkat kematangan intelektualnya belum sempurna, ya. Terlebih usia 3 sampai 5 tahun yang mungkin teman-teman akan hadapi ketika menjadi seorang guru ataupun jadi seorang ibu. Itu egositasnya masih tinggi dan sebagainya karena dia secara intelektual belum matang. Pengalaman juga kan untuk anak usia dini belum ada pengalaman untuk menghadapi suatu hal atau kondisi tertentu misalnya, ya. Kemudian proses belajar, lingkungan, teman sebaya, ya. Dan ini disebut terakhir bukan berarti belakangan, ya. Keluarga merupakan pondasi yang mempengaruhi emosi. Jadi memang ibu kurang setuju kalau misalnya ada pendapat bahwa nggak apa-apa tuh mumpung masih kecil, nggak apa-apa ditinggal-tinggalin dan sebagainya. Ya, padahal memang justru ketika kecil ini dia belajar, gitu ya. Terus lingkungan yang mendukung. Nah, ternyata kalau misalnya kita sebut emosi, ya pasti kan di pikiran kita langsung tertuju dengan hal negatif, marah. Padahal emosi yang dimaksud bukan hanya seperti itu, ya. Tadi gairah, semangat, itu juga emosi, teman-teman. Ya, fungsinya membangkitkan energi, energizer, ingat baterai ya. Pembawa informasi atau messenger, ya. Mempertahankan hidup, survivor, pembawa pesan dalam komunikasi interpersonal antar orang, ya, antar personal. Nah, ini teman-teman ada karakteristik emosi pada anak, ya. Karakteristik emosi pada anak itu belum terdiferensiasi dalam intensitas, belum terurai. Biasanya pada masa anak, respon menunjukkan frekuensi tinggi. Anak belum mampu menyesuaikannya. Responnya tinggi, tapi anak belum mampu menyesuaikan. Sehingga kan nangis emosinya kalau misalnya dia lagi tantrum, atau dia sedang merasakan kondisi tidak nyaman, dia merasa ngantuk dan sebagainya, itu kan emosi tinggi. Atau misalnya ketika dia bersemangat sekali bernyanyi, dalam bernyanyi itu kan melibatkan emosi. Ya. Tingkah laku yang menyertai emosi bersifat individual, jadi tidak bisa berkelompok. Ya, kecuali memang tadi karena memang mendukung faktor lingkungan bisa mengajak, tapi memang tingkah laku menyertai emosi itu ya dia one man atau individu. Kekuatan emosi berubah sebanding dengan pertambahan usia. Ya, saya memang ketika usia 3 sampai 5 tahun segala sesuatu ketika tidak aman nangis. Ini nangis dan sebagainya. Tapi setelah bertambah usia bisa. Tapi kalaupun Bu ada loh yang usianya sudah sepuh, misal nggak sepuh juga sih, sudah dianggap dewasa, tapi misalnya sedang ngantri atau ada yang nyebrang mobil, tapi ada mobilnya tidit-tidit misalnya ya, kan si motor ngerasa ih nggak sabar banget, tapi diungkapkannya why sabar why. Nah seperti itu ya. Jadi apakah itu dia masih anak-anak? Karena memang secara intelektual itu bukan berarti terlihat dari badan saja yang besar atau dewasa ya. Begitu. Dapat diketahui melalui gejala tingkah laku. Emosi memang ditunjukkan secara tidak langsung. Nah, pola emosi secara umum itu ada takut atau fear, malu, sadness, reaksi menutup muka. Nah, itu juga emosi sebenarnya teman-teman. Ya, menutup muka itu kan reaksi jasmani ya. Ya. Kemudian menangis, marah, ngotot, nervous. Apa bedanya nervous sama gugup?
Kemudian malu, ya. Nah, muncul usia sejak 5 sampai 6 tahun. Jadi memang di usia teman-teman yang akan ajar inilah pola-pola emosi ini akan muncul gitu. Meskipun memang tadi ya kalau nangis atau apa itu di usia 3 tahun, 4 tahun atau di usia bayi pun sudah muncul ya. Namun yang umum terjadi, khawatir, kecemasan, marah, iri hati, sedih, ingin tahu, senang, kasih sayang. Nah itu teman-teman, emosi. Makanya memang untuk anak usia dini, itu kita harus tahu dulu penyebab emosi itu apa. Apakah karena akan tampil di depan umum, sehingga dia merasa malu, ya berarti kita semangati. Atau ketika dia tantrum karena lapar, karena ngantuk, itu untuk anak usia di bawah 4 tahun ya. Biasanya yang kalau sudah 5 tahun, 6 tahun itu rungsingnya tidak terlalu seperti waktu 2 tahun, 3 tahun kalau lagi ngantuk atau lapar, gitu ya. Jadi kita harus kenali dulu. Atau karena memang ada sesuatu terjadi di keluarga secara komunikasi, ya seperti itu. Jadi silakan nanti dikenali. Nah, teman-teman untuk diri kita sendiri pun ternyata memang kan penting mengelola emosi ya. Pentingnya mengelola emosi itu dengan 3M atau rilis. Mengaku, ya, mengangkat, kemudian mendoa. Ya. Mengaku, akui kalau saya sedang memiliki emosi positif atau bahkan negatif sekalipun. Aku mengaku, ya, saya kesel kalau negatif. Saya marah, saya sedih, saya berani. Akui. Saya semangat. Akui. Makanya kenapa kan kalau di anak-anak tepuk semangat, tepuk semangat, dan sebagainya. Itu kan untuk mengakui kalau kita punya emosi, gairah itu. Ya. Kemudian move on atau angkat. Nah, move on. Kalau memang kita emosi negatif, karena negatif, ya kita harus segera beralih. Karena sebenarnya kan emosi itu kita ada di otak reptil. Ya, pernah dibahas kan perkembangan otak ya, otak reptil itu di usia janin awal-awal sebelum ke perkembangan yang lain. Nah, di situ sebenarnya otak reptil itu sistem pengamanan bekerja insting otomatis. Jadi lari atau lawan. Sama halnya misalnya ketika kita bertemu dengan seekor ular. Kita memiliki emosi ya. Saya akan lari, bersembunyi dengan lari, ya, atau saya bertahan hadapi. Itu kan nggak harus bertimbang, nggak mempertimbangkan, aduh secara bijaksana lari nggak ya, aduh bertahan nggak ya, tidak seperti itu. Ya, ketika menghadapi suatu kondisi yang memang darurat atau mendesak, otak reptil lah yang akan maju. Gitu ya. Berikutnya mengelola emosi ya mendoa tentu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ketika ada keyakinan bahwa memang apa yang saya lakukan ini benar, apa yang saya lakukan ini salah, ya itu akan mendukung. Nah, ada cara marah yang sehat, teman-teman, ternyata marah pada orang yang tepat. Jadi, sebenarnya luar biasa sekali ketika Ibu tahu misalnya Rasulullah ya, itu jarang bahkan mungkin tidak pernah marah ya, luar biasa. Teman-teman juga mungkin di sini ada yang tidak marah. Pertahankan. Rasanya dulu ibu juga jarang marah ya. Tapi ketika punya anak 1, 2, 3, Masya Allah. Ternyata memang ujian. Makanya memang ada hadis yang mengatakan ya, jangan malah bagimu surga. Karena luar biasa teman-teman. Sulit sekali untuk menahan itu. Ya. Kalau sekarang yang masih bisa tahan, silahkan latih. Gitu ya. Karena mungkin saja nanti kalau setelah menikah, punya anak, semoga tidak seperti itu ya. Marah pada waktu yang tepat. Berarti tepat ketika misal anak ibu biasanya disuruh untuk menyimpan handuk misalnya di tempat semestinya.
Nah, atau menyimpan sepatu pulang dari sekolah di tempat semestinya. Nah, kita bisa marah secara tepat, tapi kita lihat dulu kondisinya. Ketika anak kita, misalnya kita suruh, itu sepatunya tolong dikembalikan lagi ke tempatnya. Anak kita lagi cemberut, lagi ekspresi wajahnya lagi benar-benar nggak ini. Akhirnya nggak mau males. Padahal anak ibu misalnya yang pertama, itu dia bilang malesnya bukan karena menaruh sepatunya yang males, karena mungkin saja ketika di sekolah dia mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan atau bersama teman-temannya ada masalah atau sedang ada bullying dan sebagainya. Sehingga kalau kita menanggapi atau marah kita tidak tepat, otomatis jadi buntreng. Nah, itu yang kadang ibu juga sering rasakan. Gitu ya. Ibu juga lagi belajar ini ya. Seperti itu. Nah, marah dengan kadar yang tepat, marah dengan kesalahan yang tepat. Nah, kesalahannya tuh kan ke sepatu, menaruh sepatu. Kadang ketika marah, itu ke mana-mana gitu. Wah, yang lalu-lalu diungkit dan sebagainya. Itu ya. Teori-teori emosi. Silakan teman-teman di sini baca-baca di referensi, kemudian tuliskan ya di WA. Mencirikan bahwa yang menyimak materi ini akan menuliskan minimal salah satu atau logika umum apa, teori James Lange apa, dan sebagainya. Sampai 6, tulis ya di WAG. Oke, jadi ini teori-teori emosi. Teori itu kan ungkapan atau apa ya, istilah yang dikemukakan oleh orang. Ya. Nah, 10 dasar emosi nih, ada joy, gembira, ya, hai. Ada terkejut, ada marah, ya, ada mengejek, ada malu, ya, ada tertarik, ada sedih, ada jijik, ada takut, dan merasa bersalah. Seperti itu, ya. Nah, di sini ekspresi wajah nih, menurut teman-teman, ya, mana yang merupakan senyum yang tidak palsu? Sama-sama senyum keduanya. Ayo, A atau B? Ya. Oke. Sebenarnya terlihat dua-duanya senyum. Tapi lihat dari otot mata. Yang A itu dia datar. Kalau yang B, jadi sebenarnya yang tidak real itu yang A. Yang real senyum itu B. Tapi memang sebenarnya kadang perasaan itu kan bisa disadari, bisa tidak disadari. Ketika saya sadari, kita bisa kendalikan dan akhirnya kita melahirkan emosi. Makanya memang jadi seorang guru harus pandai-pandai memanage perasaan sehingga menghasilkan emosi yang baik. Kenapa? Kebayang dong misal ibu di rumah dengan keriuhan ibu, ya, 3 anak. Dan juga atau kesalahan ibu pada suami misal. Ketika ke sekolah atau ke kampus, ibu bertemu dengan teman-teman dengan ekspresi wajah yang kesal terhadap anak dan suami, apa yang terjadi? Ya, jadi memang guru itu luar biasa. Kita harus pandai menutupi perasaan. Kebayang ya kalau misalnya sekarang nih ibu rekaman nih karena sedang kesel misalnya dengan suami ibu. Jadi gimana? Sekarang pertemuan 7 ya. Nanti kita padahal pengennya marah misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga apalagi guru RA, PIAUD ya, kita membersamai anak-anak ketika raut wajah kita beda sedikit aja. Ditanyain, ibu teh kenapa? Ibu juga ditanya seperti itu oleh anak ibu. Ibu cemberut sedikit saja misalnya. Bunda kenapa? Bunda senyum atuh dan sebagainya. Karena memang ekspresi wajah itu dia cerminan atau produk dari perasaan. Seperti itu. Nah, ini biopsi emosi ya, area kunci sistem limbik yang pernah kita bahas ya. Berjuang, menghindar, makan, berpasangan. Itu teh limbik.
yang benar-benar harus ditepati atau secara insting. Ya, insting ketika menemui bahaya ya tadi berjuang atau kabur, ya. Insting lapar makan, insting misalnya kebutuhan syahwat melakukan hubungan seks, misalnya seperti itu, ya. Tapi tetap insting ini juga dipengaruhi dengan akal dan juga ada kolb. Nggak mungkin kan karena lapar makan punya orang yang ada di sebelah langsung dimakan aja. Kan kita punya kolb yang menyatakan bahwa itu makanan milik siapa. Oh, itu hak saya makan. Oh, itu bukan hak saya makan. Misalnya dengan pasangan, ya, oh ini hak saya karena istri saya. Ya saya lakukan. Tapi kalau bukan atau perempuan-perempuan yang belum mahram atau belum ada ikatan pernikahan ya tidak. Itu ya seperti itu. Nih, ternyata di lobus frontal ini ada sistem rem untuk amigdala. Nah, amigdala itu tadi takut marah. Takut berlebih, marah berlebih, itu berarti menandakan depresi. Sehingga orang normal yang memang takut sewajarnya, marah sewajarnya karena di lobus frontal ada sistem rem. Seperti itu. Nah, gairah ada sistem saraf otonom, didorong masuk dan sistem saraf simpatis diaktifkan. Epinefrin dan norepinefrin yang dilepaskan membuat denyut jantung, tekanan darah, dan meningkat gula darah untuk mempersiapkan melawan dan menghindar. Jadi ketika ada semangat atau gairah itu kan bukan ke arah yang negatif saja ya, atau ke arah seksual dan sebagainya, tapi ketika kita memiliki gairah untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan tugas ya, atau untuk mengerjakan tugas, untuk berkuliah dan sebagainya, itu ada energi tersendiri gitu ya. Denyut jantung berdetak, tekanan darah, kemudian meningkatnya gula darah, ya seperti itu. Nah, emosi positif mengaktifkan otak kiri, sedangkan emosi negatif mengaktifkan belahan kanan. Makanya, kalau emosi positif, itu ia akan menghasilkan suatu hal secara logika. Logikanya jalan lebih. Tapi kalau emosi negatif, yang jalan itu ya otak kanan. Jadi langsung ke jasmani, misalnya sesuatu hal karena kesel, karena marah, dari ucapan, kemudian langsung dikepalkan tinju. Nah, itu ya karena memang belahan otak kanan. Gairah dan stres benar-benar dapat membantu kita sampai titik tertentu. Setelah kita mencapai titik itu, kinerja kadang menurun. Intinya adalah berbeda untuk tugas yang mudah dan sulit. Ya, ketika teman-teman menemukan soal yang mudah, oke, ini mudah. Tapi lama-lama kalau mudah terus kan, mau gampang semua. Tapi kan ketika menemukan soal yang sulit dan bisa menjawabnya, wah, gairah lagi, kerjakan lagi dan sebagainya. Ya. Nah, emosi memiliki intensitas lebih kuat daripada perasaan. Sehingga memang perasaan tadi ketika tidak disadari bisa kita tutupi. Ya, tapi kalau emosi, jangan harap. Ya, karena memang intensitasnya lebih kuat. Memilih emosi yang konstruktif, ya nggak apa-apa, kita humor ya. Humor itu asal jangan bullying, membuli atau mengejek orang, atau body shaming ya, apa body shaming misalnya, duh itu badannya Bu Enci kok kayak apel, meskipun membentuknya seperti itu misal ya, tapi kan ya bisa diganti dengan yang lain. Perihalalah selalu emosi-emosi yang positif, jauhkan dari negatif, berorientasi pada kenyataan, kurangi dan hilangkan emosi negatif. Makanya tadi hindari marah ya, karena marah itu memang kadang cenderung ke hal-hal yang selanjutnya gitu negatif. Emosi positif dapat mempercepat proses belajar. Negatif dapat memperlambat. Nah, menciptakan emosi positif pada siswa dengan cara membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan. Makanya kalau teman-teman nanti ya jadi guru RA atau PIAUD, itu pasti banyak gambar-gambar di dinding, banyak alat peraga dan sebagainya. Itu kan tidak seperti kita di sekolah SMA yang hanya ada papan tulis dan meja tempat duduk. Tapi kalau untuk di usia dini, nah banyak sekali alat permainan dan sebagainya ya. Sehingga memang tadi lingkungan fisik dan fisiologis
itu terfasilitasi. Ya, jadi ruang kelas dan alat bantu belajar. Lingkungan psikologis mencakup penggunaan musik untuk meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. Musik itu kan memang sebenarnya bukan hanya musik ya, audio yang kemarin kita dengarkan dari Pak Detik kan bisa juga dari murotal berstimulasi. Nah, kecerdasan emosi di sini kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain. Kemampuan memotivasi diri sendiri dan mengelola emosi yang baik pada diri dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, kalau kecerdasan prestasi atau akademik semata-mata hanya dapat memprediksi kesuksesan hidup seseorang sebanyak 20% saja. Sedangkan 80% lainnya adalah kecerdasan emosi, attitude yang positif. Nah, bila tidak ditunjang dengan pengelolaan emosi yang sehat, kecerdasan saja tidak akan menghasilkan seorang yang sukses hidupnya di masa yang akan datang. Jadi memang harus ada pengelolaan emosi yang sehat. Seperti itu. Berikutnya kita ke memori ya. Nah, ini memori teman-teman. Jadi proses terjadinya memori ada proses apa yang dilihat, sight, ada yang didengar, touch, kemudian ada yang disentuh. Kemudian bersatu, membentuk suatu perhatian, kemudian event, konsolidasi, dan menimbulkan memori. Nah, memori itu memang di sini ada sebagian besar kegiatan manusia berhubungan dengan memori ingatan manusia seperti saat manusia selalu mengingat apa yang terjadi. Manusia berisi semua pengetahuan dan urutan perilaku. Ya, seperti itu. Jadi memang memori bagian kedua dari model manusia sebagai sebuah sistem informasi. Itu ya. Ada tempat penyaringan sensor, proses ingatan jangka pendek atau short term memory, ada long term memory. Nah, ini teman-teman ya, sensor memori itu berupa ikon yang bisa dilihat, echoic itu yang didengar, haptik yang bisa disentuh. Makanya kalau misalnya ketiganya bisa, itu mudah untuk diingat. Makanya teman-teman ketika di awal, Bu, coba deh pembelajaran itu kayak film drakor. Mungkin saya akan lebih ingat lebih lama dibandingkan dengan saat ini yang hanya melalui Zoom atau Ibu capek-capek ngerekam video pembelajaran. Padahal Ibu baca sendiri, saya baca sendiri aja itu mungkin lebih baik. Nah, kan harapan Ibu di sini ada echoiknya gitu, ada echo-nya sehingga teman-teman bisa mendengarkan mengulang masuk ke jangka pendek. Nah, tapi tentu harus ada perhatian. Kalau tidak ada perhatian atau fokus, perhatian itu didapat dari adanya fokus. Baru pengulangan, baru ke memori jangka panjang. Nah, yang jadi PR buat kita adalah bagaimana cara kita membuat siswa untuk perhatian pada kita. Ya, fokus pada kita. Seperti itu, sehingga dia bisa masuk ke memori jangka pendeknya. Tapi kalau sudah masuk di memori jangka pendek dan diulang-ulang, ya tentu akan masuk ke memori jangka panjang. Misal teman-teman ketika akan mengajarkan huruf-huruf hijaiyah atau alfabet dan sebagainya kepada siswa. Ya, itu kan tidak sekali saja, harus diulang-ulang. Tentu ketika mengajarkan juga kan ada perhatian, misalnya pakai flashcard, ya, atau alat-alat bantu media lainnya kan harus perhatian. Kalau anak nama laun dan sebagainya tuh bisa-bisa. Tapi kita nggak bisa just juga pintar dan sebagainya. Itu ya untuk tahapannya. Memori di sini atau penyaringan ya tadi ini ya tadi yang Ibu sampaikan. Kemudian memori jangka pendek memang tempat penyimpanan sementara. Ya. Jadi ya sesuatu bisa disinggahi dulu. Ya, minimal memang 1-2 minggu. Tapi kalau tidak diulang, makanya para hafizah atau hafiz itu kan harus mengulang atau murojaah. Karena memang dia masuk singgah ke memori jangka pendek, tapi kemungkinan bisa hilang. Tapi kalau diulang-ulang, akan masuk ke long term memory. Seperti itu. Memori diperlukan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu lama, merupakan tempat penyimpanan seluruh pengetahuan. Di memori itu ya ada pengetahuan, ada fakta, pengalaman, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang diketahui itu masuk ke memori. Kapasitasnya besar atau tidak terbatas, kecepatan aksesnya lebih lambat, kurang lebih 1/10 second, 1 detik, jadi 1/10 detiknya. Proses penghilangannya bisa pelan, ya.
Ada 2 cara menggali ingatan kembali dalam memori jangka panjang. Yang pertama ada episodik, urutan ingatan tentang kejadian. Jadi ketika memang memori jangka panjang hilang, ya, secara episodik, misalnya urutan ingatannya diingatkan kembali. Ada yang sematik, memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, terampil, informasi sematik terbentuk dari episodik. Model lain dari memori ada jangka panjang, ya. Jadi memang skrip, bentuknya skrip. Ya, misalnya apalagi kalau di biologi misalnya harus ada skripnya, skrip atau skenario yang masuk gitu ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman tadi juga sama ya. Jadi memori yang paling penting itu atensi, perhatian teman-teman. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan siswa, ya, siswa pendidikan anak usia dini untuk atensi. Atensi, makanya tadi di pertemuan bersama Pak Detik ya, kenapa ada kecrek, karena memang untuk anak usia dini atensi mereka hanya tidak lebih dari 1 menit yang bisa masuk ke memorinya, sehingga dia butuh jeda, ingat jeda, makanya bisa jadi ya, atau kecrek, ya, atau pakai yang lainnya, metode loncat, menari, bernyanyi, dan sebagainya. Tuh teman-teman. Nah, sekarang yang menyimak video Ibu, tolong berikan kesimpulan apa yang kita pelajari minggu ini. Ya, kesimpulannya boleh pakai voice note, boleh pakai ketikan atau tulisan. Ya. Tapi pakai tulisan aja deh. Ya, jangan pakai voice note seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf atas perhatian teman-teman. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Aduh, mohon maaf Ibu tidak connect karena memang sudah kepikiran mau menjemput Ibu. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan Ibu atau kekurangan Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.